Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Di video kali ini kami akan membagikan kisah nyata kesaksian Kyai Manaf tentang sepasang suami istri pemilik pabrik tahu tempe yang nekat melakukan pesugihan genderuwo demi kekayaan instan. Namun, perjanjian terlarang itu berubah menjadi teror tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah perjanjian itu bisa diputus? Tonton video ini sampai tamat. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 dan diceritakan langsung oleh Kyai Manaf, seorang tokoh spiritual yang dikenal sering menangani kasus-kasus berat yang melibatkan perjanjian gaib. Suatu malam, selepas salat Isya, Kyai Manaf kedatangan tamu sepasang suami istri. Wajah mereka pucat, tatapan kosong. Tubuh gemetar seakan baru saja lolos dari maut. Mereka memperkenalkan diri sebagai Pak Agus dan Bu Sari, pemilik pabrik tahu tempe di daerah Jawa Tengah. Usaha mereka dulunya sangat maju, produksi jalan siang malam, karyawan puluhan orang, dan pesanan tak pernah sepi. Namun, semua itu runtuh karena satu hal, foya-foya dan judi. Pak Agus kecanduan judi darat dan kartu. Setiap kali kalah, ia mencoba menutupinya dengan pinjaman, hingga akhirnya modal pabrik habis sedikit demi sedikit. Saat usaha diambang kebangkrutan dan para pekerja mulai menuntut gaji, Pak Agus memilih jalan yang salah. Ia dikenalkan seseorang pada ritual pesugihan genderuwo. Ritual itu dilakukan di sebuah hutan tua dekat sungai. Pak Agus diminta membawa sesaji, darah ayam cemani, serta membaca mantra tertentu tepat tengah malam. Di sanalah ia bertemu sosok tinggi besar berbulu lebat, bermata merah menyala. Makhluk itu menyanggupi permintaan Pak Agus. Uang lancar dan usaha kembali hidup. Namun ada satu syarat, dan syarat itulah yang kelak menghancurkan hidupnya. Sejak ritual itu, usaha Pak Agus memang bangkit. Pabrik kembali beroperasi. Pesanan mengalir deras. Uang seolah datang tanpa henti. Namun bersamaan dengan itu, gangguan mulai muncul. Setiap malam, Pak Agus mendengar suara-suara langkah berat di atap rumah. Bau amis sering muncul tiba-tiba, dan yang paling mengerikan, sosok genderuwo itu mulai sering menampakkan diri. Awalnya hanya bayangan, lalu suara, hingga akhirnya wujudnya terlihat jelas di sudut ruangan. Makhluk itu menagih tumbal, bukan sekali, bukan dua kali. Setiap kali Pak Agus menunda, gangguan semakin menjadi. Bu Sari sering kerasukan. Anak mereka sakit tanpa sebab medis. Beberapa karyawan pabrik mengalami kecelakaan aneh.
Pak Agus mulai menyadari pesugihan itu tidak pernah gratis. Puncaknya, suatu malam Pak Agus hampir membunuh tetangganya sendiri dalam kondisi tak sadar. Ia melihat orang itu berubah menjadi sesaji hidup di matanya. Ketakutan dan keputusasaan membuat mereka mendatangi Kiai Manaf, memohon agar perjanjian itu diputus. Saat Kiai Manaf mulai melakukan ruqyah dan doa, suasana rumah mendadak berubah. Angin berembus kencang, lampu berkedip, dan bau busuk menyelimuti ruangan. Kiai Manaf merasakan kehadiran makhluk besar yang sangat marah. Makhluk itu menolak perjanjian diputus. Ia mengklaim Pak Agus sudah menjadi miliknya. Namun dengan izin Allah, Kiai Manaf tetap melanjutkan proses pemutusan. Perjuangan spiritual itu berlangsung berhari-hari. Akhirnya perjanjian berhasil diputus, namun tidak tanpa konsekuensi. Usaha Pak Agus benar-benar hancur. Pabrik tutup, harta habis, namun mereka selamat secara batin dan nyawa. Kiai Manaf menutup kesaksiannya dengan satu pesan. Pesugihan memang memberi cepat, tapi mengambilnya jauh lebih kejam. Jangan pernah menjual ketenangan hidup demi kekayaan instan. Sejak saat itu, Pak Agus dan Bu Sari memilih hidup sederhana, tak kaya, namun bebas dari teror yang dulu hampir merenggut jiwa mereka. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.